Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Devi Septiani, tutor materi Bahasa Indonesia dari PKB Bina Pandu Mandiri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang membandingkan watak tokoh pada teks fiksi. Nah, di sini kita akan membandingkan watak tokoh, yaitu sifat tokoh dalam suatu teks fiksi seperti cerpen, novel, dongeng, dan yang lainnya. Watak tokoh. Apa itu watak tokoh? Watak tokoh adalah sifat atau kepribadian yang dimiliki oleh seorang tokoh dalam suatu cerita. Nah, watak tokoh dapat berupa sifat baik, buruk, atau bahkan keduanya, atau campuran, memiliki keduanya, baik dan buruk. Kemudian, watak tokoh dapat dilihat dengan cara berpikirnya, kemudian berbicaranya, dan bertindaknya. Jadi kita bisa mengetahui watak suatu tokoh itu dengan cara melihat cara berpikirnya, cara berbicara, dan cara bertindaknya. Sehingga kita mengetahui tokoh tersebut itu baik atau buruk. Nah, itu adalah cara untuk mengenali watak setiap tokoh dalam suatu cerita, mau itu cerpen, novel, dan yang lainnya. Pentingnya membandingkan watak tokoh. Nah, ini ada beberapa hal penting mengapa kita harus membandingkan watak tokoh. Yang pertama, kita bisa memahami cerita lebih dalam. Nah, dengan membandingkan watak tokoh, kita bisa memahami mengapa tokoh tersebut bertindak seperti itu. Nah, jadi kita bisa mengetahui alasan-alasan setiap tindakan yang dilakukan oleh tokoh pada cerita. Kemudian yang kedua, menjadi pembaca yang lebih kritis. Nah, di sini kita bisa menilai apakah watak tokoh sudah sesuai dengan perannya dalam cerita. Nah, jadi kita dengan membandingkan watak tokoh, kita bisa berpikir secara kritis. Nah, apakah tokoh tersebut itu sudah bisa memerankan ceritanya yang sesuai. Kemudian yang ketiga, menjadi penulis yang lebih baik. Nah, kita bisa menciptakan tokoh dengan watak yang menarik dan berbeda. Jadi, dengan pembandingan tokoh, kita bisa memahami cerita lebih dalam, kemudian menjadi pembaca yang lebih kritis, dan menjadi penulis yang lebih baik. Yang pertama, kan kita bisa memahami cerita lebih dalam, jadi kita bisa memahami karakter setiap tokoh yang ada dalam cerita. Kemudian yang kedua, menjadi pembaca yang lebih kritis. Nah, jadi kita tidak hanya tahu alur ceritanya saja, tapi kita tahu bahwa pada cerita tersebut itu tokoh-tokohnya itu seperti apa, dan setiap tindakan yang mereka lakukan itu alasannya mengapa. Kemudian menjadi penulis yang lebih baik. Jadi setelah kita bisa membandingkan watak tokoh, ketika kita ingin menuliskan suatu cerita pendek atau novel dan yang lainnya, kita bisa menjadi penulis yang lebih baik karena kita sudah mampu membandingkan watak tokoh. Nah, dengan kita mampu membandingkan watak tokoh, kita bisa membuat cerita yang lebih menarik dengan watak setiap tokohnya itu yang berbeda dan lebih menarik tentunya. Itu adalah beberapa hal penting mengapa kita perlu membandingkan watak tokoh. Selanjutnya, membandingkan watak tokoh. Yang pertama, identifikasi tokoh. Siapa saja tokoh yang ada dalam cerita. Jadi kita harus mengamati dulu dengan cara mengidentifikasi dalam suatu cerita tersebut itu terdapat beberapa tokoh dan siapa saja yang ada pada cerita tersebut, tokoh siapa saja. Kemudian yang kedua, cari tahu sifat masing-masing tokoh. Nah, di sini sifat apa saja yang dimiliki oleh setiap tokoh. Nah, baik, buruk, atau jahat. Nah, itu tentunya kita harus mengidentifikasi, kemudian kita mengamati tindakan, cara berpikir,
dan sikapnya pada suatu cerita. Kemudian yang ketiga, membandingkan sifat-sifat tersebut. Nah, apa persamaan dan perbedaan sifat antara tokoh satu dengan yang lainnya? Jadi kita setelah mengetahui setiap sifat dari masing-masing tokoh, kita bandingkan apa perbedaan setiap sifat atau watak tokoh antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang keempat yaitu tarik kesimpulan. Nah, di sini kita menentukan tokoh mana yang lebih berani, lebih baik hati, dan lebih pintar. Nah, tentunya juga ada juga tokoh yang jahat. Nah, itu siapa saja dan siapa pemerannya dan apakah sudah sesuai dengan ceritanya itu dapat kita simpulkan di akhir ketika kita sudah mengidentifikasi, mencari tahu sifat masing-masing tokoh, kemudian kita telah membandingkan juga tentunya sifat antara tokoh satu dengan tokoh yang lainnya. Itu adalah langkah-langkah untuk membandingkan suatu tokoh dalam cerita fiksi. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh. Nah, kita sebelum membandingkan, kita baca dulu ceritanya. Di sini ada contoh cerita tentang si kancil dan kura-kura. Kita baca dulu cerita si kancil dan kura-kuranya. Di sini, si kancil, hewan kecil yang dikenal cerdik, suatu hari menantang kura-kura untuk berlomba lari. Kura-kura yang terkenal lambat awalnya ragu, namun ia merasa tertantang. Ia pun menerima tantangannya. Melihat perawakan kura-kura yang lambat, si kancil merasa yakin akan menang dengan mudah. Ia pun berlari sekencang mungkin, meninggalkan kura-kura jauh di belakang. Karena merasa sudah sangat jauh, si kancil pun berhenti di bawah pohon rindang untuk beristirahat. Ia mengira kura-kura masih sangat jauh dan tidak akan bisa mengejarnya. Sementara itu, kura-kura terus berjalan dengan perlahan namun pasti. Ia tidak pernah menyerah meskipun tahu bahwa ia jauh lebih lambat dari si kancil. Dengan kesabarannya, kura-kura terus berjalan hingga akhirnya ia sampai di garis finish. Saat si kancil terbangun dari tidurnya, ia terkejut melihat kura-kura sudah ada di garis finish. Si kancil pun berlari sekencang mungkin untuk mengejar, namun sudah terlambat karena kura-kura telah menjadi pemenangnya. Nah, itu adalah cerita dari si kancil dan kura-kura. Setelah ini kita akan membandingkan tokoh dari cerita si kancil dan kura-kura. Selanjutnya, membandingkan watak tokoh. Yang pertama, identifikasi tokoh. Siapa saja tokoh yang ada dalam cerita. Jadi kita harus mengamati dulu dengan cara mengidentifikasi. Dalam suatu cerita tersebut itu terdapat beberapa tokoh dan siapa saja yang ada pada cerita tersebut. Tokoh siapa saja. Kemudian yang kedua, cari tahu sifat masing-masing tokoh. Nah, di sini sifat apa saja yang dimiliki oleh setiap tokoh. Nah, baik, buruk, atau jahat. Nah, itu tentunya kita harus mengidentifikasi, kemudian kita mengamati tindakan, cara berpikir, dan sikapnya pada suatu cerita. Kemudian yang ketiga, membandingkan sifat-sifat tersebut. Nah, apa persamaan dan perbedaan sifat antara tokoh satu dengan yang lainnya? Jadi kita setelah mengetahui setiap sifat dari masing-masing tokoh, kita bandingkan apa perbedaan setiap sifat atau watak tokoh antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang keempat yaitu tarik kesimpulan. Nah, di sini kita menentukan tokoh mana yang lebih berani, lebih baik hati, dan lebih pintar. Nah, tentunya juga ada juga tokoh yang jahat. Nah, itu siapa saja dan siapa pemerannya dan apakah sudah sesuai dengan ceritanya itu dapat kita simpulkan di akhir ketika kita sudah mengidentifikasi, mencari tahu sifat masing-masing tokoh, kemudian kita
telah membandingkan juga tentunya sifat antara tokoh satu dengan tokoh yang lainnya. Itu adalah rangka-rangka untuk membandingkan suatu tokoh dalam cerita fiksi. Nah, jadi untuk membandingkan watak tokoh, kita harus mengidentifikasi dulu tokohnya, ada siapa saja dan ada berapa banyak tokohnya. Kemudian kita tentukan watak atau sifat masing-masing tokoh. Dan yang ketiga adalah kita bandingkan sifat-sifatnya antara tokoh satu dengan tokoh yang lainnya. Setelah itu kita tarik kesimpulan yang perbedaan antara tokoh satu dengan tokoh yang lainnya. Nah, biasanya tokoh yang berperan utama itu memiliki watak protagonis atau baik. Nah, dan tokoh pendukung itu terkadang ada juga yang antagonis atau jahat. Nah, itu adalah salah satu sifat tokoh dalam suatu cerita. Nah, kenapa kita mempelajari membandingkan watak tokoh? Supaya kita bisa memahami cerita lebih dalam dan menjadi pembaca yang berpikir kritis, sehingga kita juga bisa menjadi penulis yang lebih baik, membuat cerita yang lebih menarik antara tokoh tentunya yang akan kita ceritakan dengan wataknya yang berbeda dan menarik pembaca. Dan sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa kerjakan penilaiannya.